أجمعين أما بعد. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmatnya sehingga kita bisa dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita meninggalkan dari rumah kita menuju ke mushola ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk cari metode cara bagaimana takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketemulah kita, yaitu kita hidupkan kembali majelis taklim ngaji setiap malam Sabtu ini. Dan pada malam hari ini giliran saya ingin mengajak pada Bapak Ibu semuanya untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah memaknai tafsir daripada ayat yang selama ini kita baca, yang selama ini kita kaji, tapi kadang-kadang apa yang sudah kita baca itu kita masih belum dalam untuk memahaminya. Maka ini perlu kita kaji, kita telah supaya hati kita menjadi tenteram, hati kita menjadi tenang. Akhirnya pun kita lebih senang senantiasa selalu dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita nanti akan baik dalam bergaul dengan keluarga kita jadi baik, keluarga dengan tetangga juga baik, dengan lingkungan kerja juga baik, dimanapun kita berada adalah mempunyai pribadi, mempunyai akhlak, mempunyai perbuatan yang sungguh mempesona. Dan itu adalah harapannya kenapa Islam hadir di muka bumi ini dalam rangka untuk diutam di makarimul akhlak, itu dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Hadirin rahimakumullah, maka jangan lupa kita ucapkan salam shalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul kiamat, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mohon maaf ya atas keterlambatan saya, dan insyaallah kalau sudah kita sepakati mungkin pasnya sholat isya saya di sini itu ya. Kita jamaah dulu, kita sholat jamaah dulu bareng-bareng itu ya. Terus habis itu baru kita adakan kajian seperti ini. Ini berlangsung sudah mulai minggu kemarin atau baru kemarin ya. Nanti insya Allah saya usahakan ya istiqomah lah ya, 2 pekan sekali ya dalam rangka untuk mengkaji ayat Allah. Dan memang saya minta kepada panitia Pak Tri supaya saya tak bagian tafsir saja, walaupun saya tidak menguasai semua isi Al-Quran, tetapi dengan materi tafsir ini harapan saya secara pribadi saya belajar lagi, saya mutolaah lagi, dan apa yang saya sampaikan semoga memang tidak lepas daripada tuntunan kita, yaitu yang namanya Al-Quran Hadis. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah yang membahagiakan kita, itulah yang membuat kita nanti selamat dunia hingga di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ayat yang senantiasa kita baca, yang kadang-kala kita bacanya setiap habis sholat, setiap pagi dan sore ya. Bahkan kalau hajat-hajat tertentu, kalau kita ada persoalan tertentu misalnya mohon pada Allah, ayat ini yang senantiasa dibaca. Itu yang dimaksud dengan ayat kursi. Tadi sudah saya minta untuk di-share di grup. Kalau seandainya nanti materinya belum selesai silakan dibaca ya. Memang saya tulis bahasa Arabnya, artinya saya kutip bahasa Arabnya supaya kita ngerti tentang dasar ilmiah bahwa apa yang kita sampaikan tidak lepas daripada asal muasalnya Islam hadir. Ingat Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di kota Mekah saat itu, kemudian pindah di kota Madinah yang mana bahasanya adalah bahasa Arab, sehingga Al-Quran pun juga berbahasa Arab. Kalau seandainya biar Nabi ini turunin yang Jawa, kira-kira bahasanya apa? Jawa. Tapi saya lihat ini nanti keistimewaan Al-Quran yang diturunkan di Mekah ya, yang di Madinah, yang satu pakai bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab itu kalau kita kaji, kita telah memang begitu luar biasa di dalam maknanya ya. Hanya satu kalimat, satu kata yaitu berupa 3 huruf saja itu dikembangkan sampai berbagai macam kata itu ada di sana. Ya, dan itulah indahnya Al-Quran. Ya, oleh karena itu Allah pada kesempatan berbahagia kali ini tetap teks aslinya dalam tafsir itu bahasa Arab saya kutip supaya nanti Bapak Ibu ya bisa mentelaah, mengkaji, tapi terjemahnya ada. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca apa? Terjemahnya pula.
kita ini manfaatkan teknologi bahwa saya hormati. Aslinya kitab ini tebel Pak, kalau saya bawa itu tebel. Wah, saya pikir ternyata ditemukan oleh santri, saya diajari santri ini pintar malah teknologi Pak ya. Usia kita itu sebuah dia bingung. Ya. Terus habis itu diajari santri, ini Ustaz ada aplikasinya itu. Tafsir apa saja ada. Oh iya, saya carikan tafsir ini gitu kan. Nah, alhamdulillah ketemu. Sehingga nanti saya kutip, saya share dulu cepat. Baik, saya hormati, mari sebelumnya kita ngaji lebih panjang lagi 30 menit ke depan. Kita baca dulu ayat kursi ini sama-sama ya. Dari tahun sama-sama ngikutin saya aja. Panjang pendeknya kita perhatikan. Ingat kadang-kala yang keliru di antara para jamaah ini bacanya adalah di mat namanya mat silah tawilah ya. Man dalladzi yashfa'u 'indahu, itu panjang ya. Kadang cuma 2 harakat salah itu ya. Yang benar adalah sampai 6 harakat panjang ya. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa ini ya. Jadi kadang-kala bunyinya pendek, indahu illa, itu enggak tepat. Baik, mari kita baca sama-sama, tirukan saya aja. Artinya ngikut kali, ngikut ya, ngikut saja. Karena kita sudah hafal bahwa saya hormati, maka ikuti saja apa yang saya baca. Oke, sama-sama tahu dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Perhatikan bahasanya. Tadi ada apa? Bi'izni apa tadi? Wa la yukhun min 'ilmihi illa bima sha'a. Ini agak panjang juga Pak ya. Masihlah qasirah apa tawilah lagi. Baik, saya ulang lagi, kita sama-sama Pak ya. Sama-sama sekali lagi, kalau ayat kita baca insyaallah alhamdulillah, setiap huruf itu berpahala ya. Bahkan apapun yang berpahala itu berefek positif pada diri kita. Ibaratnya kalau saya katakan semuanya yang berpahala itu Pak, itu membuat diri kita itu akan bersinar dan bercahaya ya. Itu betul-betul harus kita rasakan. Padahal kita baca Quran itu per huruf itu pahalanya, bukan per kalimat, bukan per ayat, per huruf. Mari kita ulangi lagi. Kita renungi bahwa kita ini sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi ini adalah kalam ilahi, kita ini berbincang-bincang, ngobrol asik dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari tahu sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terus kalian sekali lagi Pak, saya minta supaya betul-betul tertanam, supaya bahasa ilmiahnya itu terinternalisasi di dalam jiwa kita, ya, rohani kita, batin kita, pikiran kita, sanubari kita, semua organ di tubuh kita ini tercelup oleh kalam ilahi ini. Mari kita baca sama lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bapak sekalian yang saya hormati, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, yang jumlahnya 140 ayat, yang jumlahnya 114 ayat surat, yang ayatnya adalah 6.666 ayat, itu ternyata yang paling a'zam, paling agung itu adalah ayat kursi ini. Ya, kenapa seperti itu? Mari saya bacakan teks Arabnya, saya terjemahkan, dan nanti terjemahnya bisa dibaca dengan sendiri di share-sharean grup ya. Hadhihi ayatul karimah a'zamu ayatil Qur'ani wa afdaluha wajbiha. Jadi Quran ayat ini Pak, yang namanya ayat kursi adalah a'zamu ayatil Qur'an, paling mulianya, paling agungnya, paling besarnya daripada ayat Al-Quran. Wa dzalika lama ishtamalat 'alaihi minal umuril 'azimah was sifatil kalimah. Kenapa seperti itu? Karena di dalamnya Bapak sekalian itu istamalat 'alaihi minal umuril 'azimah, yaitu mengandung di dalamnya adalah suatu perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang memang betul-betul dahsyat di dalamnya. Terdapat pula yaitu wasifatul kalimah, sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fahadha bihadza kasurat al-hadisil bitarghibi qira'atihi wa ja'alaha wirdan lil insani fi awqatihi sabahan wa sa'an wa inda naumihi wa adbaril shalawatil maktubah. Oleh karena itu, kenapa sampai tertulis seperti ini, yaitu merupakan ayat yang paling agung, ayat yang paling besar manfaatnya, ya, sehingga di dalam beberapa hadis itu senantiasa membahas tentang kemanfaatan, fadilah, keutamaan ayat ini. Ya, utamanya adalah sebagai wirdan lil insan, sebagai wirid bagi kita semuanya Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai amalan yang rutin kita baca sebagai manusia umatnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu fi awqatihi, di setiap waktu yang ada, baik sobahan wa masaan, baik di pagi hari maupun di siang hari, di sore hari, atau idza naumihi, ketika jalan tidur Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi ayat kursi ini biasanya diamalkan oleh kaum muslimin, yaitu di pagi hari yang disebut dengan wirid pagi, di sore hari wirid sore hari, atau jalan tidur. Ya, kemudian di sini dikatakan atau istilahnya dikatakan wa adbaril shalawatil maktubah, atau sering dibaca setiap selesai sholat 5 waktu, dan itu fadilahnya besar. Sini hadisnya tidak tertulis di tafsir ini karena ini adalah tafsir ringkas Bapak sekalian, sehingga tidak harus saya sampaikan hadis mana yang membuktikan itu, nanti dicari di tafsir yang lain. Jadi intinya amalan ayat kursi ini bisa dibaca setelah sholat 5 waktu, di waktu pagi hari yaitu dipakai dari pagi, di sore hari dari sore hari, atau jalan tidur. Ya, maka kenapa kok sampai dipakai mirip seperti itu? Harus tahu artinya kita. Coba kita perhatikan artinya. Yang pertama adalah fa'akhbara ta'ala an-nafsil al-karimah. Allah mengabarkan kepada diri kita, Allah memberitahu dirinya tentang Allah sendiri itu adalah ada di dalam ayat ini. Yaitu apa? Allah la ilaha illa Allah. Allah itu adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang berhak disembah illa Allah kecuali Allah taala. Ya, kalau kita perhatikan kalimat ini adalah ayat yang diawali dengan kalimat sebutan Allah. Allah adalah ismul a'zam. Allah adalah nama-nama Allah yang maha besar. Artinya seluruh asmaul husna yang ada sebenarnya sudah ada di ringkasan, yaitu kalimat Allah itu sendiri. Makanya saya hormati, kalau kita mungkin mendampingi orang yang jelang sakaratul maut, ya, jelang wafat, tahulah kalau kita bacakan ayat Al-Quran, entah itu surat Yasin atau apa saja, ya, itu untuk menenangkan batinnya, ya, ketika jelang nazak, lepas
tidak bisa Pak, tolong sebut nama Allah, didengarkan di telinganya, Allah itu ya. Kalau seandainya sudah tidak dengar apa-apa itu si calon mayit tadi, maka tetap kita berzikir la ilaha illallah, kita berzikir Allah supaya mengantarkan lepasnya nyawa ini semoga dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting sekali. Dan kita pun biasa kalimat itu kita ucapkan. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah keterangan para alim ulama itu, kematian seorang itu tergantung daripada kebiasaan amalan hariannya. Kalau amalan harian kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengucapkan Allah terus setiap saat, inilah yang akan mengantarkan bagaimana kita ini di akhir hayat betul-betul yang kita idamkan. Ya, jadi di sini dikatakan Allah adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Hu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan ai la ma'budu bihaqqin siwahu. Yang dimaksud di sini adalah la ma'budu, tidak ada sesembahan bihaqqin yang hak yang benar, yaitu siwahu selain daripada Allah itu sendiri. Bahwa alilah wal haq alladzi tata'in an takuna jami'an wa ibadah wa ta'ah wa ta'allahu ta'ala. Jadi ini membuktikan bahwa seluruh yang namanya penyembahan totalitas, pengabdian, yang namanya peribadatan, yang namanya ketaatan, ya, yang namanya istilahnya ketundukan, itu adalah untuk Allah. Kita yakin di saat kita meyakini kalimat syahadat yang kita yakini, kita pelajari dan kita baca itu, ya, sehingga orang yang sudah bersyahadat itu dia sudah menjadi seorang muslim, walaupun dia belum sholat, dia sudah seorang muslim. Itulah hebatnya syahadat kita. Ya, dengan bahasa mudahnya adalah kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah punya tiket surga sebenarnya. Ya, bagaimana tiket surga itu bisa kita pakai untuk masuk surga? Nah, kembali kepada amalan berikutnya, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana dan seterusnya. Tapi sebenarnya tiketnya sudah punya. Itulah hadirin rahimahullah, menjadi syariat dalam ajaran Islam kita ini memang syahadat penting sekali dalam agama Islam. Baik, jadi seluruh ketaatan, seluruh peribadatan, seluruh penyembahan itu adalah untuknya Allah Azza wa Jalla Ta'ala. Kenapa? Likamalihi wa kamali sifatihi wa alimi ni'amihi, karena Allah itu adalah maha sempurna. Karena Allah itu adalah mempunyai maha yang serba sifat yang ada itu penuh dengan kesempurnaan dan keagungan, bahkan kenikmatan yang Allah berikan begitu besar untuk kita sekalian. Ya, caranya bagaimana? Yaitu berarti kita ini harus meyakini bahwa seorang hamba al-abdu itu mustahiqan ayyakuna abdan li rabbih. Seorang hamba, kita ini hamba Allah, Pak. Itu berarti harus meyakini, mengakui bahwa kita ini totalitas beribadah hanya kepada Allah. Kita ini seorang hamba menjadi budaknya Allah. Kita ini seorang hamba menjadi makhluknya Allah Ta'ala, ini harus tunduk patuh kepadanya. Nah, oleh karena itu caranya bagaimana? Di sini dilanjutkan mumtathilan awamirihi mujtaniban nawahi, yaitu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Konsepnya itu. Makanya kalau saya ditanya gimana Ustaz, kalau jadi orang kok 2 menit gampang terkabul, caranya gitu. Ya, caranya dua. Satu, menjalankan perintah, yang kedua apa? Menjauhi larangannya. Ini penting. Ya. Jadi ini bahwa sekalian, maka tadi saya katakan, kalau ini yang saya ingatkan, setiap kebaikan itu adalah untuk diri kita. Maka saya katakan ibarat tubuh kita ini Pak. Tubuh kita ini kan tubuh sing nampak, yaitu badan kita. Ada tubuh yang nggak nampak, ya, yang melalui pancaran roh kita yang disebut dengan jiwa. Ya, nah ini bahwa saya hormati, saya ibaratkan tubuh kita ini seperti baterai HP itu Pak. Ya, kalau dicas itu dengan cas keimanan, kalau dicas dengan cas kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bercahaya itu. Ya, maka HP-nya akan berfungsi. Ya, lampunya pun juga akan bisa sinar terang, kan begitu. Sama Pak diri kita ini. Ya, konsepnya adalah gimana? Mumtathilan awamirihi, menjalankan perintahnya Allah, wajtinabun nawahi, yaitu menjauhi larangannya Gusti Allah. Baik, ini kita lakukan, kita praktekkan. Ya. Kalau sudah seperti itu, nah ini insya Allah kita betul-betul bisa meyakini bahwa Allah la ilaha illa. Nah, kemudian ada Allah. Kalau Allah adalah serba maha, kalau Allah adalah maha serba sempurna, kita ini adalah makhluk. Ya, di sini dikatakan masih Allah, selain Allah itu adalah makhluk. Kalau Allah adalah Khalik yang menciptakan, kalau kita ini adalah makhluk yang diciptakan.
Ya, makhluk atau yang diciptakan itu adalah naqisun mudabbiron, adalah serba kurang dan serba diatur oleh sunatullah, oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fakirun min jamil wujud, butuh kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh aspek kehidupan kita, itu adalah butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Falam yastahiqu syai'an min al-anwa'il ibadah. Oleh karena itu tidak ada hak, ya, tidak ada sesuatu yang benar dalam peribadatan itu. Semua jenis ibadah berarti hanya untuk lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu Bapak Ibu rahimahullah? Karena Allah adalah huwa al-hayyu al-qayyum. Ya, karena Allah itu adalah al-hayyu, zat yang maha hidup dan menghidupkan. Al-qayyum yaitu zat yang maha berdiri sendiri mengurus makhluknya ini. Makanya orang muslim itu kadang-kadang kalau dikir-kirnya membaca doa ya hayyu ya qayyum, ya ini juga sekolah antum, ya hayyu ya qayyum. Ya kadang-kadang enggak fasih jadi ya kayu ya kayu ya hayyu ya kayu ya kayu gitu kan. Nah, ini repotnya. Tapi mantap ya manggil aku loh. Loh, kenapa begitu? Loh, saya sudah pernah dari sini kan. Suatu ketika anak saya sakitnya panas tuh. Ternyata saya tuh nasinya pasti tamat KPK sudah ada Pak Iso gitu dulu ketika masih anak satu. Nah, mohon maaf dipijet oleh orang kutung yang dikenal di Indonesia itu. Saya pikir baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi cuma dipijet sedikitnya saya pulang bisa tidurnya apa? Panasnya mereda. Saya pikir iya ya, ternyata orang mantap ini ngalahnya apa? Segalanya. Orang mantap yakin itu ngalahkan segalanya gitu. Oleh karena itu kita mantap aja gimana? Nah, ya hayyu ya qayyum. Allah adalah zat yang maha hidup dan menghidupkan. Al-qayyum yang maha berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya itu sendirian. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hada lil ismail kalimat yadullanya ala sa'il asmail husna. Ini juga dikatakan sebagai ismul adzam, ya, isim yang nama-nama Allah yang mulia yang terdapat di dalam asmaul husna. Oleh karena itu, bolehlah kita ini meyakini dengan kata al-hayyu yang maha hidup. Itu artinya Allah Ta'ala adalah merupakan zat yang maha hidup dan menghidupkan. Kalau kita ini bersandar kepada zat yang maha hidup, Pak, tenang Pak. Ya, apalagi zat yang maha senantiasa mengurusi makhluknya, lebih bahagia kita ini. Ya, karena Allah adalah penuh dengan kesempurnaan. Walaupun Allah itu mempunyai sifat as-sama', yaitu mendengar, kita pun mendengar, tapi pendengaran Allah mahal. Pendengaran Allah adalah mahal, gitu kan Pak? Jadi kita perlu dengan kelemahan. Allah adalah punya sifat al-basir, yaitu melihat, ya. Tapi kita tahu bahwa Allah maha melihat. Kita ini nggak punya kemampuan melihat kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sekalian, ini taklim kesesat. Ternyata keterangan ini banyak sekali. Intinya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ketika kita membaca yaitu La ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita yakin betul, kita bersandar ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu artinya kita bersandar kepada Allah yang tiada Tuhan, ya, yang berada di kecuali hanya Allah, dan Allah adalah zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri yang mengurusi makhluknya dengan sendirinya. Ya. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah adalah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak punya rasa ngantuk, apalagi rasa tidur. Senang Pak, kita bahagia Pak kalau kita baca ayat ini Pak. Kenapa jangan tidur baca ayat ini Pak? Supaya kita tenang Pak, kita ini tidur nyenyak. Dan ketika baca ini kita yakin kalau Allah tahu kalau besok pagi kita angin apa? Hidup kembali. Kita kadang-kadang lupa nggak minta kepada Allah, ya Allah hidupkan saya besok ya Allah. Saya akan punya planning rencana besok begini-begini. Kadang-kadang nggak minta. Tapi Allah tahu kalau kita kepingin hidupkan besok pagi. Nah, ketika baca ayat ini Pak, jangan tidur subhanallah. Kita bersandar kepada zat yang maha hidup, zat yang maha bersendiri. Ya, kita bersandar kepada zat yang maha tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur Pak. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi wasin itu bermakna tidak ngantuk tadi ya. Ya, jadi dikatakan bahwa wasinah bermakna anuas, yaitu ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi milik Allah Pak. Semua yang di langit dan semua yang di bumi itu miliknya Allah. Coba Pak, kalau kita renungkan, kita bayangkan, kita ini manusia biasa miliknya Allah, tidak punya apa-apa kita ini. Kita ini adalah Pak, dikasih oleh Allah ya, yang namanya pakaian, yang namanya rumah, yang namanya istilah sandang, pangan, papan, itu dikasih sama Tuhan kita Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya itu adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah Pak, yang ada di bumi ini. Milik Allah Pak, apa yang ada di langit itu semuanya miliknya Allah. Kita tidak memilikinya.
Makanya buat apa sih kita manusia kalau menjadi orang yang senantiasa sombong? Tidak ada yang kita sombongkan. Yang kita miliki itu adalah miliknya Allah. Harta yang kita miliki miliknya Allah. Mobil mewah yang kita miliki miliknya Allah. Bahkan anak-anak kita pun juga miliknya Allah. Orang tua kita pun juga miliknya Allah. Diri kita pun ini miliknya siapa? Allah. Ini harus kita yakini terus kalian. Ya. Maka di kajian pertama kali dengan saya ini, tolong betul-betul mari kita kembali kepada Allah. Kita sandarkan hidup kita hanya kepada Allah. Kita ayunkan diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah adalah yang memiliki langit dan bumi. Huwa al-Malik ma wa siwa al-Makhluk. Jadi Allah adalah menjadi raja, pemilik. Yang siwahu selain daripada itu berarti makhluk yang dimiliki. Jadi kita ini adalah yang dimiliki. Kalau Allah adalah al-Khaliq, ya, Allah adalah ar-Razzaq, ya, ar-Razik, ya, al-Mudabbir, al-Ghairuhu. Jadi Allah adalah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pencipta. Sedangkan kita ini adalah makhluk yang dicipta. Kita adalah marzuk yang diberi rezeki, ya. Kita adalah mudabbar yang diatur, ya. Jadi kita diatur oleh sunatullah. Tidak bakalan murid awal dewi ini dari wong kok nom terus ora bakalan Pak bukti ini. Biar aku ngaji pertama ada kali di sini singgoku masih itu Pak, saya tulis putih kabeh gitu ya. Artinya apa Pak? Ternyata proses yang namanya manusia itu yaitu menuju kepada tua itu sudah menjadi sunatullah dan tidak bisa kita melawan tentang itu. Kita adalah mudabbar yang diatur oleh Allah Ta'ala melalui sunatullahnya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita senantiasa harus dekat dengannya karena Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Kita harus senantiasa dekat dengannya karena Allah adalah yang mengatur diri kita. Kita harus dekat dengannya karena Allah adalah yang mencukupi kebutuhan hidup kita. Dan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, ya, pada diri kita siapapun juga itu kecuali atas izinnya Pak. Kalau kita bantu orang, kalau kita nolong orang, kalau Allah nggak izini nggak bisa, ya. Jadi kalau kita ingin membantu orang, ya, menolong orang, kalau Allah nggak izini nggak bisa terjadi. Semuanya juga atas izin Allah. Nah, ayat ini memang dimaknai dua. Ada yang memaknai bahwa besok di akhirat itu yang bisa memberikan syafaat, ya, itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Semua Nabi nggak bisa, tapi semuanya itu adalah biizni, atas izinnya Allah. Tapi kita tetap berbanyak pada sholawatnya. Karena apa? Sholawat itulah yang mengantarkan diri kita supaya kita dipermudah segala urusan, supaya kita senantiasa dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala melalui syariatnya dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ayat berikutnya adalah ya'lamu ma baina aydihim. Allah adalah ya'lamu ma baina aydihim. Allah adalah ngerti apa yang ada di depan mereka. Ya, yang dimaksud ini adalah ma madha min jamil umur, yaitu segala sesuatu yang telah lalu dari semua jenis perkara apapun juga itu Allah ngerti. Jadi Allah itu mau tahu, ya, apa yang ada di depan mereka. Wa ma khalqihim, dan Allah sudah ngerti apa yang di belakang mereka. Apa itu? Mustaqbal minha fa'alamahu ta'ala mukhitun bi tafasil umur wa mutaqaddimiha mutaakhirah. Jadi Allah itu Maha ngerti, Pak, ya, tentang apa yang ada di depan mereka. Artinya apa? Kejadian masa lalu Allah tahu, kejadian masa yang akan datang bahkan sampai perjalanan di akhirat itu kayak apa Allah Maha tahu. Dan Allah telah ngerti mutaqaddimnya, awalnya, mutakhir maupun akhirnya. Allah juga ngerti zahir maupun batinnya, gaib maupun yang gaib, yang tidak gaib, ya, gaib maupun syahadahnya. Nah, oleh karena itu, karena Allah adalah ya'lamu ma baina aydihim wa khalfihim, jadi mari ya Allah, kita ini harus betul-betul merasa selalu diawasi oleh Allah. Ketika kita sendirian, merasa diawasi oleh Allah. Ketika bersama dengan keluarga, merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita di tempat kerja, diawasi oleh Allah. Ketika kita mungkin malam ikut jaga malam sama Pak Satpam, juga diawasi oleh Allah. Dimanapun, kapanpun berada, kita merasa diawasi oleh Allah. Berarti itulah namanya sifat muraqabatullah, yaitu sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah itu ada pada diri kita, Bapak Ibu memang Allah, tenang kita, ya, pergi kemana-mana itu merasa diawasi oleh Allah. Bahkan kita pun juga melepas mungkin anak kita yang di luar kota, yang sedang kuliah di mahasiswa di mana gitu ya, kita bisa melepas mereka dengan tenang karena tahu bahwa Allah Maha melihat doa kita, ya, akan sampai kepada anak kita supaya anak kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita jauh dengan keluarga kita, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk berdoa minta kepadanya supaya apa? Keluarga kita yang jauh tadi betul-betul terlindungi, terjaga, ya. Karena
ihsani, muraqabatullah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat berikutnya di sini dikatakan bahwa wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ya, tidaklah mereka itu meliputi menguasai segala sesuatu min ilmihi dari ilmunya Allah illa bima syaa, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menghendaki. Kalau Allah berkehendak maka tidak bisa. Artinya Pak, kalau diri kita ini mungkin bisa jadi ya dikuasai oleh siapapun juga yang di atas kita gitu ya. Tapi ilmu yang ada itu adalah di atas ilmunya Allah. Kalau Allah tidak mengizini ya, tidak menghendaki juga tidak akan terjadi, tidak akan tercapai, tidak akan terlaksana. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, jadi wasi'a, begitu luasnya kursinya Allah, yaitu kursi Allah ini adalah seluas langit dan bumi. Wa hadza yadullu ala kamali 'azamatihi wa sya'ati sultanihi idza kana hadhihi halatul kursi annahu yas'u samawati wal ardh ala dzurriyyati wa dzurriyyati man fihima. Jadi artinya yang dimaksud dengan ayat ini menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah, yaitu kemahaagungannya Allah, yaitu seluas, yaitu luasnya adalah kekuasaan Allah ini sekuat langit dan bumi ya. Dan kursinya Allah ini berarti yaitu seluas langit dan bumi ya. Oleh karena itu saya hormati, berkenaan dengan ayat-ayat seperti ini kita nggak usah mikir berat-berat Pak ya. Karena apa? Rasul kita mengingatkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah kalian, silahkan menganalisa, mengkaji, mentalaah ya, tapi tentang makhluknya Allah. Tapi wala tafakkaru fillah, tidak usah kita mikir tentang bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita nggak nyampe Pak ya. Makanya ketika kita sholat Pak, yang kita baca doa yang utama kali apa sih? Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Langit dan bumi itu masih kecil ya. Allah adalah maha besar. Kita menghadap kepadanya di saat sholat. Kita menghadap kepadanya, kehadirannya itu dalam keadaan betul-betul tunduk patuh, merasa kecil, merasa lemah ya, karena kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla ya. Jadi di sini dikatakan kursinya Allah adalah seluas langit dan bumi. Dan Allah wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah itu enggak merasa berat. Allah itu enggak merasa capek, Pak. Allah itu enggak merasa apa namanya? Pegel-pegel gitu. Nah, jadi Allah adalah senantiasa kuat, hifdzuhuma, ya senantiasa menjaga langit dan bumi itu ringan sekali bagi Allah. Karena apa? Wa huwal aliyyul azim ya, karena Allah adalah Maha Tinggi, lagi Maha Agung, Maha Besar. Inilah Allah, kajian dari ayat kursi ini. Intinya saya mengajak pada diri saya dan para jamaah sekalian, yaitu mari kita tingkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan ketakwaan kita, keimanan dimanapun kita berada. Karena dengan inilah sebenarnya yang akan menyelamatkan diri kita. Dengan inilah yang senantiasa akan menjadikan ketenangan batin di dalam keluarga kita. Karena dengan iman dan takwa itulah yang akan mengantarkan kebahagiaan kita insyaallah dunia dan akhirat. Dengan mengkaji ayat kursi ini yang dimana Allah, harapan saya khususnya untuk diri saya, mari iman kita menjadi meningkat. Kalau sudah iman kita meningkat, berarti termasuk ciri-ciri orang yang beriman, yaitu apabila dibacakan ayat Allah maka kemudian meningkat iman kita ya. Kalau sudah meningkat iman kita, semoga ibadah kita itu lebih mudah ya, tidak malas, tidak ogah-ogahan ya. Kita semangat untuk ngaji seperti ini, kita semangat untuk talabul ilmi, yaitu mendalami ilmu syariat agama ini yang begitu luasnya ya, sehingga kita nanti semoga menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, kalau saya hormati, saya akan setengah jam ya perjumpaan kita, maka silakan dan kita gunakan untuk sharing Pak, untuk diskusi, untuk tanya jawab. Nanti kalau saya nggak bisa, nah ini ada Ustaz Naroi, ada Ustaz, ada Pak Prof ya, moga kita sama-sama ya. Nah itu kita sama-sama untuk diskusi tentang agama Islam ini, semoga kita tambah luas wawasannya ya, dan berakhlakul karimah. Itu amin Allahumma amin. Moga silakan jatuh. Bapak-bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, mungkin bebas saja harus materi yang disampaikan ini dipersilakan. Dari Ibu, Pak Sus, Pak Ilham, monggo bebas mawon, tidak harus tidak harus dengan tema. Tidak harus dengan tema, boleh. Bismillah.
Sudah sebulan ini ya kita mulai ngaji. Apa udah pertemuan ini? 2 minggu ini. Alhamdulillah. Kita ikutkan ada ngajinya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Untuk kebaikan semua. Tapi saya senang ini. Musola ini kelihatannya walaupun mungkin kecil tapi hidup. Nah, nggak harus gede sih. Nah, itu kan gede sudah ada sofa. Kita nggak sedih dia sofa kalau yang penting hidup makmur gitu ya. Yang penting makmur. Pertama saya dicapin musola Amr itu mana sih, saya bingung dari itu saya minta. Kalau saya musola Amr mana harus apa ini apa? Saya baru tahu. Oh gitu. Habis itu musola Amr ternyata sudah sering saya isi. Amr juga. Makanya saya pikir Amr yang benar. Tadi Pak, saya habis maghrib, habis asar, isi di Amr juga, tapi masjid Amr. Makanya hari ini saya dengan Amr, masjid Amr yang saya ini sebenarnya besok mau Purwodadi, ternyata ada 2 hadisnya Pak. Ada yang modelnya pakai tangan dulu, ada yang pakai dengkulnya dulu. Tapi saya ini awalnya dia menurut kok belok ke PKI Pak. Awalnya dia tambah umur ternyata itu sholatnya gitu Pak. Saya ini ternyata dulu itu kepenain kalau mau sujud, sekarang itu kosong berarti harus tangan dulu kadang-kadang itu kalau kan mendukung kita nanti Pak. Nah itu kan makanya itu saya lihat hadis itu mempermudah kita mau tangan dulu juga boleh, dengkul dulu juga, betul juga boleh. Nah, karena kita tambah umur dan itu terus nggak apa dia cuma 6 misal aku ya, saya 6 insya Allah biasa ya. Tapi nggak bisa itu makanya menurut saya mau ngomong silakan. Ada yang nanya mau ngomong? Ini direkam semua ya Pak ya? Dokumentasi Pak ya? Azimah Pak, turun Pak dari Rasulullah ya, supaya kita dilindungi dari semuanya dalam tubuh kita itu ya, karena malam-malam itu kadang-kadang kita nggak tahu tentang kejahatan apa malam hari. Saya lihat ada orang-orang yang kena ilmu sihir, ilmu hitam itu biasanya kenanya ya di malam hari, karena mereka yang berdukun itu biasanya aktif ya, kerjanya di malam hari, tidak siang hari. Nah, supaya terbentengi dari hal-hal yang sifat negatif untuk bapak sihir tadi, itu adalah kita baca, kita tadi kemudian kita tiupkan itu dan kita usapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh kedua tangan kita. Itu Pak ya, monggo praktek yang mau mantap, yakin. Yakin. Ada yang lainnya, monggo lainnya. Saya minumnya sudah berdua gelas, ini mau yang 3 kali. Karena anjurannya banyak minum air putih saya ini sekarang. Aduh, air putih ya putih. Terutama bangun tidur, ada yang menjalankan, itu Pak, bangun tidur minum air putih, ini sangat tuh, mau kelihatannya. Ini sangat, oh iya, sudah. Sarannya juga tak lakoni lah yang bisa, tapi kalau yang ini cukup Pak ya? Iya. Ya, saya sudah mau persiapan. Iya, pas. Jadi jam 10, tapi kalau jam 9 sudah selesai, saya bisa jam 9 berakhir Pak ya. Iya. Yang bisa dikasih setengah 8 sampai sana kan harusnya bisa pagi hari itu bisa. Tapi grabnya ternyata saya telepon misalnya apa grab langganan maksudnya. Kalau grab langganan kan bisa sambil saya tiduran dia nyopir dan apa. Terima kasih Mas dari saya, mohon maaf sekali lagi ya atas kesalahan saya mungkin.